Menyegarkan Islam Kita merupakan sebuah buku yang terbit pada Mei 2015 di penerbit Quanta. Lini buku Islam dari Alex Media Komputindo yang merupakan grup dari penerbit buku terbesar di Indonesia, Gramedia. Buku ini ditulis oleh seorang intelektual muda muslim Indonesia bernama Husein Jafar Al-Hadar yang aktif menulis di berbagai media massa nasional seperti Kompas dan Tempo, serta menjadi pembicara di stasiun TV nasional seperti Metro TV untuk masalah dan isu keislaman. Judul buku ini sebenarnya merangkum visi hidup penulisnya yang ingin mengimplementasikan karakter utama dan mendasar Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dengan selalu menyegarkan Islam melalui kontekstualisasi Islam dengan zaman dan ruang yang melingkupinya, sehingga Islam bukan hanya menjadi keyakinan dan ajaran yang privat, tapi pedoman dan norma hidup publik guna mencapai tatanan hidup yang damai dan maju. Oleh karena itu, esai-esai yang dikumpulkan dalam buku ini adalah sebuah renungan penulisnya tentang berbagai isu dan masalah dari teologi, antar agama, antar madhab, sosial, budaya, hingga manusia modern dan era digital dalam perspektif Islam. Background sarjana filsafat Islam penulisnya juga membuat analisa yang digunakan penulisnya dalam penulisan esai-esai dalam buku ini cenderung filosofis, namun tetap renyah dan sederhana. Profesor Dr. Komarudin Hidayat, seorang cendekiawan muslim yang juga mantan rektor Universitas Alma Mater penulis buku ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memberikan kata pengantar yang menarik atas buku ini dengan judul Menuju Universalitas Islam. Dalam pengantarnya itu, Prof. Komar menulis bahwa buku ini adalah hasil renungan filosofis penulisnya atas fenomena-fenomena partikularitas Islam yang kemudian diangkat ke perspektif universal untuk dialogkan guna menyumbang bagi khazanah keislaman, khususnya di Indonesia. Prof. Komar menilai bahwa yang dimaksud menyegarkan Islam oleh penulis buku ini adalah upaya menjadikan Islam agar tak didikte atau mendikte zaman dan ruang, namun mensistesakan keduanya sehingga Islam terus relevan dengan kebaruan zaman dan ruang tanpa mengalami krisis. Oleh karena itu, apresiasi diberikan beliau atas buku ini dalam upayanya itu. Adapun Dr. Anies Baswedan yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan komentar atas buku ini dengan menilai bahwa berkat kepiawaiannya dalam menganalisis dan berefleksi, penulis buku ini berhasil membahas tema-tema rumit seperti perihal filsafat dan teologi menjadi mudah dicerna, ringan, dan sekali tuntas. Seperti ditulis di anak judul buku ini, yakni dari Ibrahim sampai Hawking dan dari Adam sampai era digital. Buku ini kaya akan tema yang dibahas. Buku ini dibuka dengan satu bab tentang tema ketuhanan sejak masih dipahami di awal monoteisme oleh Nabi Ibrahim, diperdebatkan oleh Einstein dan Hawking hingga ditolak oleh kalangan ateis modern. Adapun bab selanjutnya membahas tentang renungan penulisnya atas berbagai hari-hari besar maupun momentum besar Islam, dari Isra Mi'raj, Haji, Ramadan, hingga fenomena radikalisme dalam Islam. Buku ini lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai falsafah pendidikan, yakni tentang pesan pendidikan dari kisah Nabi Adam dan buah huldi, tantangan lembaga pendidikan Islam antara radikalisme dan liberalisme, hingga pentingnya filsafat dan humanisasi dalam kurikulum pendidikan kita. Buku ini juga merangkum berbagai pemikiran utama tokoh-tokoh Islam daripada Nabi Gamal Al-Banna, Ayatullah Husain Fadlullah, Paus, Karen Armstrong, Mandela, hingga Habib Munzir. Dua bab akhir buku ini memuat tentang renungan penulis seputar kebahasan dan istilah-istilah Islam yang perlu dikoreksi karena berpengaruh bagi pemikiran atau bahkan gerakan Islam modern, serta bab tentang Islam dan tantangan modernisme dan era digital. Penulis buku ini sendiri sebagai seorang intelektual muda muslim Indonesia relatif kaya dalam wawasan dan pengamatannya akan fenomena keislaman. Sebelumnya ia menulis buku berjudul Islam Mazhab Fadlullah terbitan Mizan, mendirikan beberapa lembaga dan majelis kajian keislaman, khususnya dalam mengupayakan cita-citanya membentuk Islam kebudayaan Indonesia, serta
mengajar filsafat di beberapa komunitas kajian filsafat dan keislaman. Ia dapat dihubungi dan diajak diskusi di akun Twitternya, yakni @husain_jafar, atau kunjungi website pribadinya di husainjafar.com. Sebab ia memang akrab menyebut dirinya sebagai generasi muslim di era digital yang berupaya menjadikan berbagai teknologi digital sebagai media diskusi dan dakwah yang bukan hanya efektif dan konstruktif, tapi juga asyik. Itulah sekelumit tentang buku menyegarkan Islam kita. Silahkan menikmati buku ini sambil ditemani secangkir kopi, agar kita menjadi generasi muslim yang segar dan menyegarkan.